hari kedua Geek Fam versus Bigetron Alpha. Mungkin yang bisa aku lihat dari sisi bot lane dari Geek Fam, Marky lebih tepatnya, mungkin tidak boleh terlalu barbar terlebih dahulu. Karena dia harus bermain safe. Kalau di early kena poking terlalu banyak, menurut gue pribadi ini agak tidak cukup worth it. Melihat agak cukup cepat permainan dan cukup kuat dari segi emblem yang dimiliki dari seorang Harit. Sedangkan ini dengan Marky punya, dia lebih ke arah sustainability. Dan dia memiliki ke arah quantum. Dia berarti lebih ngamanin ke arah speednya. Iya, movement speednya mungkin ya. Dibanding dengan Breast Speed yang menjadi favorit ya. Favorit gue itu. Iya, karena balik lagi 5% darah sekalipun yang mereka nggak bakal dapetin movement speed tambahan kecuali pakai Art of Reverie atau bahkan mungkin beberapa item seperti Brute Force. Dan untuk saat ini early game pressure yang diberikan oleh Baleski cukup mengerikan sepertinya. Tapi hampir saja first blood didapatkan dan Supercan langsung menancap tanpa ada basa-basi. Abai pun hanya bisa melakukan spamming, tidak bisa menyelamatkan apapun yang bisa dilihat di depan sana. Bahkan kalau kalian sadar 3 langsung di depan sana tidak berhasil mendapatkan Little Wanderer. Untungnya dari sisi Nile itu adalah langsung melakukan rotasi. Tapi sekarang problem yang dimiliki dari Supercan untuk seorang Marky adalah Supercan level 4. Dan Cloudy itu salah satu hero yang cukup tercounter dengan keberadaan dari Link. Iya, bisa ditangkap dengan cukup mudah tentunya. Dengan satu buah defensor bisa mengejar ke arah seorang Marky. Dan tarik urul dari kedua belah god laner kali ini masih terjadi di satu menit pertama. Namun Nile sudah mulai menghindari dari pergerakan yang cukup agresif dari seorang Sorizo. Namun Luke masih mencoba untuk membackup di sana. Meskipun memang belum ada satu buah electrifying beast, namun setidaknya pergerakan dari seorang Nile masih bisa di cover dengan cukup baik. Clear minion kali ini belum dilakukan dan nampaknya para pasukan dari Bigetron Alpha yang terlebih dahulu untuk membuka positioning di mana Luke udah standby on position. Tapi posisi yang mungkin harus diperhatikan adalah Supercan yang akan diganggu oleh seorang Pawlowski. Ini berbanding terbalik dengan adanya seorang Nile yang benar-benar dijaga dengan sangat ketat dan tidak ada sedikit pun gangguan yang terjadi. Sedangkan Supercan tidak memiliki retribution, ini sebuah masalah untuk Bigetron Alpha. Tapi tarik ulurnya bagus banget dari Bigetron Alpha. Mereka sadar bahwa tidak ada retribution dari Supercan. Makanya mereka nggak mau maksain untuk langsung engage karena turtle-nya. Malahan Super Queen mencoba untuk tarik ulur, turtle-nya direset. Dan bahkan Super Key kali ini sudah kembali ke arah mid lane dan menandakan bahwa mereka akan siap untuk melakukan team fight di area river. Oke, Pawlowski akan coba dimakan terlebih dahulu di depan sana. Watchers pun sudah dikeluarkan untuk defensif. Membuat para pasukan Bigetron Alpha mereka akan lebih tenang untuk melakukan invasi ke arah Turtle. Jebakan luka, terkena luka yang cukup sakit membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Nile versus everybody. Nile can't get to it. Karena secara tidak langsung seperti satu player yang memiliki retribution terbaik di Indonesia. Iya, ini dari pemain-pemain Bigetron Alpha mereka udah tahu dengan objektif yang harus didapatkan. Tapi Aboy kebuka dengan satu buah manipulation. Super Key bakal coba ditahan, masih ada ke altar. Bahkan satu buah Tempest of Blade mencoba untuk menumbangkan satu pemain itu Nile yang tumbang. Dan bahkan dia turtle di reset Oji. Oh, Turtle reset, tapi Supercan almost take down. Supercan still survive at the bottom lane. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka membuat Turtle ini menjadi rugi untuk Geek Fam. Bukan masalah Turtle-nya kehilangan, tapi lihat mereka kehilangan jungler dan 2 berbanding 4. Bigetron mendominasi talent prediction by Samsung Galaxy S23 5G. Nah tapi kalau kita melihat tadi ya team fight-nya sebenarnya emang yang dicari oleh teman-teman dari Bigetron Alpha adalah source skill yang begitu banyaknya keluar. Baloyski keluar wild charge, bahkan Nile udah keluar dari segi retribution dan juga bahkan venom execution-nya. Ketika tidak ada source skill, mereka berani untuk langsung engage di depan sana. Wild charge dan retribution from Supercan berhasil menyelamatkan hari dari Bigetron Alpha. Satu momen kill macam didapatkan kill SP. Dan Baloyski flicker for defensive menyelamatkan dirinya, tapi para pasukan dari Geek Fam nampaknya mereka tetap harus kehilangan 2 pemain yang sangat mahal. No retribution from Nile. Nile ter-take down dengan cukup cepat. Burst damage yang tidak bisa dipungkiri. Dan memang the power of clear minion sekarang tambah lagi. Clear minion dari Paku itu nggak harus pakai knockout strike. Lu dengan cukup dash-nya aja itu bisa clear minion dengan sangat cepat. Ya, jab-nya sekarang sudah bisa memberikan damage kepada minion. Dan untuk sekarang, lihat bagaimana Super Sorizo dan juga Super Ken yang mencoba untuk memberikan ancaman invade di early game. Yang kali ini benar-benar ada di area bottom lane. Gila, pressure-nya datang terus dari area XP lane kali ini. Luke benar-benar dipukul mundur di zoning habis-habisan oleh Sorizo. Dan bahkan aku ngelihat performa dari Superpin kelihatan lebih lebih benar-benar menyatu banget sama pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Semua follow up yang dibuka sama Supercan terhadap satu buah The Way of Dragon dari seorang Superfin. Ini ngebuat Superfin tentunya dia nggak akan ragu untuk melakukan inisiasi. Dari 2 menit awal aku udah lihat bagaimana cara mereka untuk oh my god, Duel Dragon is on point. Lihat. Masih coba untuk ditahan. Tabletop flat, for offensive tapi nampaknya tidak terlalu berhasil di sana. Satu point kill, solo kill dari bottom lane.
Mendapatkan laser Sorizo tanpa terlihat dari CCTV kamera lane of down. Tapi di sisi sebaliknya, lihat pasukan dari Bigetron Alpha memporak-porandakan sisi top lane dan Rika. Prit. Offside kali ini dikeluarkan oleh seorang Superfin. Nah, mungkin aku ingin membahas sedikit di mana Superfin kenapa berhasil kembali bermain seperti Finn awal-awal ketika di Pro Scene. Karena kalau kalian sadar, Finn gak harus ngejagain junglernya. Iya, ini dia. Iya. Finn gak harus ngejagain gold lane-nya. Dan Finn ini bermain lepas karena dia tahu, gue percaya jungler gue bisa bermain sendiri dan gue tinggal gimana caranya ngedinai rotasi dari seorang Gigfam. Nah, masalahnya itu sih, dari tadi ya Gigfam yang aku lihat terlalu mengeluarkan banyak source skill. Lihat kayak look aja pas ada turtle, dia udah gak punya lagi electrifying beats. Dan untuk sekarang, dengan kehadiran dari satu orang XP laner, Super Sorizo, yang membuka satu ultimate mahal dari XP laner, artinya apa? Artinya team fight 4 lawan 4 ini tidak akan terjadi. Yang ada 3 lawan 4. 3 lawan 4, tapi nampaknya di sini mereka memenangkan laning di arah top lane, membuat Bigetron Alpha mengungguli dari 4.000 gold. Dan bahkan di arah mid lane mereka ingin memastikan terlebih dahulu source skill yang habis dari para pasukan Gigfam. Gigfam mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Lihat, kalau kalian sadar, di menit ke-6 baru ada satu turtle dan masih diperebutkan untuk turtle yang kedua. Ini seintens itu dan seobjektif itu permainan dari kedua belah tim. Ya, dan kelihatan zoningnya berjalan terus dari Bigetron Alpha. Mereka tahu setelah ini mereka bakal ambil objektif settle dan tentunya siapapun yang maju ke daerah river yang akan dipanis. Baloyski wall charge masuk tapi Aboy ngebuka satu Boriwong Nile! What a retribution from Nile! Membalaskan retribution di pertama yang dia kalah. Tapi kali ini para pasukan dan seorang Bigetron Alpha membalaskan dengan flicker lepas. Lihat berhasil dengan tendangan The Way of Dragon yang sangat mahal mendapatkan Aboy Momochan. kehilangan objektif turtle namun mereka berhasil untuk menumbangkan satu lagi pemain dari Gigfam 6-0. Oke, sementara dari Super Saiyan mencoba untuk memfollow up clear dengan cukup cepat di area midnya, bermain dengan cara objektif tapi di area bawah Nile sendirian 1 versus 2, namun sepertinya Nile tidak akan terlalu overcommit. Akan coba untuk mengejar dari segi objektif, tapi sepertinya Sorizo selalu siap untuk melakukan clear di area laningnya sendiri. Wah, ini kalau kita melihat dari Super Sorizo ya, dia udah ready banget dengan Bloodlust Axe. Makanya dia kayaknya nggak terlalu perlu banyak untuk melakukan recall atau bahkan mengubah rotasinya. Karena yang dia lakukan dari tadi adalah melakukan clear wave dan dia hadir di dalam team fight. Wall charge telah dikeluarkan, Superken masih mencoba untuk bertahan di belakang sana. Baloski sudah tidak ada lagi untuk defensif dan mungkin bisa diperhatikan kalau para pasukan dari Gigfam ini harus buying time dan harus mencoba untuk melakukan split push dengan adanya 2 hero yang sangat potensial mendorong laning jauh. Oke, tapi kalau menurutku yang paling potensial cuma Marky yang bisa melakukan pergerakan di lane jauhnya di arah bottom lane. Dan Luke sementara itu hanya melakukan decoy saja di arah top lane. Dan kalau seandainya Lancelot sekarang, ini kan udah bukan Lancelot tank. Makanya beda banget untuk melakukan split push dan agak sedikit sangat riskan. Berat banget. Iya, sangat beresiko sekali ketika dia melakukan split push. Walaupun winning kondisinya cuma tinggal 1 dari Gigfam, yaitu adalah memainkan lane jauhnya. Tapi menurutku Bigetron Alpha juga harus berhati-hati. Karena apa? Karena Superfin dengan Chow-nya, ketika dia dihadapkan dengan match up Grok, ini mana Grok ini bakal immune dari The Way of Dragon. Berarti targetnya gak boleh Baloyski. Harus target yang lain. Entah itu targetnya juga selain Marky, karena Marky memiliki Purify. Di satu sisi lainnya Luke punya satu gerakan immune, anti-CC. Jadi targetnya cuma 2 buat sekarang. Wacas for offensive tapi nampaknya belum terlalu maksimal. Bahkan membuat sang Baloski harus mundur secara belakang. Yang aku suka dari Nile adalah dia tidak benar-benar gentar di bawah bayang-bayangan dari Superken. Siapa yang tidak ngomongin Superken dalam season ini? Dan Nile dia nggak peduli. Dan Retribution yang kedua harusnya tetap bisa dia konsisten melawan Superken dalam Lord kali ini. Ya, dan dari posisi dari seorang Sorizo hanya melakukan tugasnya di laningnya. Dia coba untuk potong dari minionnya sementara di area mid. Aboy udah ngebuka satu Boriwong Collision, namun Super Saiyan juga udah ngebuka dengan satu ultimate. Tapi Baloy bakal coba dipukul mundur. Marky! Solo pick off! Solo pick off di arah bottom lane from Super Sorizo. Yang lebih mahal lagi Momochan. Solo pick off, no sword skill untuk kontes Lord.
Wow, Bigetron Alpha mendominasi one-sided dan tidak ada pecah telur sampai menit yang ke-10. Iya. Ini dia bagaimana dominasi dari teman-teman Bigetron Alpha dan bahkan tidak ada henti-hentinya. Mereka masih mencoba untuk mencari lagi poin kill sampai saat ini. Ke altar dibuka, Superfin Masih bertahan. bisa selamat, Superfin survive. Wow. Tidak jadi pecah telur kali ini untuk Bigetron Alpha. Nah ini dia yang mau aku bahas. Dari menit yang kedua udah kelihatan banget bahwa Bigetron Alpha hanya mencoba untuk menarik ulur permainan dan memasakkan semua source skill dari Geek Farm keluar. Iya, mereka Seolah paksa. menandakan bahwa lu jangan pernah keluar ultimate secara tanpa ada objektif di depan Bigetron Alpha. Lihat. Tapi itu hasilnya. satu-satunya cara mereka untuk survive dengan 1v1 Iya. situation mereka, Be. Entah dengan wild charge yang tadi udah sempat dikeluarkan Baloyski, nggak ada Iya. wild charge berarti dia tidak mau, Electrifying Beats. tidak ada ultimate. Electrifying Beats bahkan di mid lane tadi, real world manipulation dikeluarkan hanya untuk mengusir satu sosok Harith saja dari Super Saiyan dan itu tidak mendapatkan poin 1 kill pun dari Iya. Geek Farm. Gua nggak tahu kenapa, gua melihat Geek Farm ini tidak ada tempo irama yang bermain seperti season sebelumnya. Dan bahkan Baloyski hanya menjadi tanker, bukan menjadi sosok yang bisa diikuti oleh para pasukan dari Geek Farm. Mereka kehilangan 1 poin kill kembali, solo pick off kembali terjadi. Marke, what happened Marke? Selalu di luar radar dari CCTV, lane knockdown kita dan tidak terdeteksi oleh layar. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba mendapatkan 1. Aboy masih dapat untuk bertahan, reward manipulation, no strike keluar dan bahkan Baloyski tergocek begitu saja. What just for nothing? Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka berhasil mendapatkan poin kill tanpa harus terpick off. Masih 0 poin kill yang didapatkan Geek Farm. Tukang sampai ke Jabor God. Oh my god. Ini benar-benar jadi mimpi buruk untuk Geek Farm di game yang pertama. Di match pembuka mereka yang dimana sekarang Supercan mencoba untuk menghindar dari seorang Luke tapi akhirnya pecah telur. Nile berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill untuk Geek Farm. Tapi Repeso boleh dibuka dan bahkan Marky masuk Oji. Dapat kedua Dragon Super Fan berhasil menyelamatkan tapi tidak bisa terlalu lama karena Geek Farm memaksa untuk mendapatkan 1 poin kill atas seorang Supercan. Dan di sisi sebaliknya hampir udah selamat. Sebenarnya selamat, tapi nggak ada lagi yang bisa dia lakuin. Masih ada source damage dan Supercan nggak bisa bertahan dengan cukup lama dari top lane. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mulai harus sadar. Para pasukan dari Geek Farm udah mulai ketemu tempo irama permainan mereka kali ini, Profesor Nah, Kali. itu tadi yang sempat aku mention bahwa winning condition dari Bigetron Alpha ini adalah pick off dari Chow-nya aja. Ketika dia mencoba untuk memainkan The Way of Dragon, targetnya dia cuma 2. Yang pertama adalah Aboy, yang kedua adalah Nile. Karena apa? Karena kalau misalkan kita melihat dari banyaknya source skill yang dimiliki sama Geek Farm, battle spell seperti Purify Marky itu bakal membuat The Way of Dragon-nya wasted. Luke juga sama, dia punya anti-CC sama kayak Baloyski ketika dia bersatu dengan tembok. Makanya targeting dari Superfin ini bisa menjadi jawaban. Bagaimana caranya Bigetron Alpha memanfaatkan pick off di luar area high ground ketimbang mereka terpaksa untuk melakukan team fight di dalam area high ground Geek Farm itu sendiri. Wah, benar-benar ngelihat Kating mereka benar-benar Kating yang nggak bisa nggak dimakan Geek Farm. Iya. Ngerti nggak sih? Kating yang benar-benar menarik banget menurut mereka. Tapi ternyata beberapa pertukaran kali ini tidak terlalu adil. Persorizo? Dan Super Soriza mencoba untuk melakukan stick flanking. One by one situation dengan Nile. Menuju ke arah belakang. Supercan melihat satu potensial. Duel untuk sampai Nile ter-take down. 1 poin kill didapatkan. Dan bahkan Baloyski menjadi korban keganasan dari seorang Supercan. Bigetron Alpha melenyapkan 2 player dari Geek Farm. Dan mereka berhasil mendapatkan Lord tanpa ada konten. Itu sebenarnya salah satu bait juga nggak sih yang Makanya, dilakukan beat oleh yang nggak bisa, Sorizo. beat yang nggak bisa Dihindari, ditolak. iya. Itu kayak oke kita ambil atau enggak gitu. Tapi ternyata Bigetron Alpha mereka menjawab itu semua, mereka tinggalin Lordnya sama kayak di hari pertama kemarin. Bigetron Alpha selalu menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditolak sama Geek Farm. Iya. Lo mau dapat Sorizo nggak? Gua kasih nih Sorizo dari belakang. Tapi ternyata ini nggak tahu kenapa Superfin tiba-tiba dia jump in dengan flicker. The Way of Dragon yang on point bener-bener menuju ke arah Nile. The Way of Dragon yang mahal tentunya ke arah jungler. Tadi satu target yang udah sempat kita mention dan Lord sudah mulai memasuki ranah Geek Farm. Lord bergerak menuju ke arah PS turret dari top lane. Hilang satu PS turret, tapi Levin. Superfin berhasil tercancel. Superfin termakan. Masyarakat Sultan. Superkin nampaknya gak bisa bertahan di depan sana, tapi akan ditukar dengan Baloyski. Pertukaran 1 untuk 1 nampaknya masih cukup adil untuk para pasukan dari Geek Farm. Setidaknya mereka bisa menyelamatkan 1 buah point kill. Tapi di depan sana, Nile! Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan best queen. Permainan Nile di bawah bayang-bayang Bigetron dengan under kondisi 6000. What a play from Nile. Kita harus apresiasi itu permainan yang berani, Profesor. Dan Iya. mendapatkan poin yang penting. Membuat move secara paksa, mendapatkan 1 poin kill yang di trade
juga kebetulan. Dan tidak itu jadi Super best turret. Saiyan, tidak jadi best turret juga yang hanya hilang satu. Dan itu lagi dan lagi. Jadi menahan Big Hero Alpha untuk nggak bisa paksa Ya. push masuk ke area base dari Geek Farm sendiri. Sekarang pertanyaannya dari Geek Farm dengan winning condition seperti ini, siapa yang mau memicu Cloud Altar dari Super Key? Karena dari tadi kita melihat Super Key beberapa kali menyelamatkan kawanan dari Big Hero Alpha, kawanan dari sang robot merah. Tapi untuk saat ini, winning condition dari Geek Farm sudah mulai terbuka perlahan-lahan. Walaupun Big Hero Alpha lagi dan lagi harus sepertinya keluar dari zona high ground. Mereka mendingan teamfight di jungle, di river, di lord, ketimbang di depan base dari Geek Farm. Terlalu beresiko menurutku. Nile from nobody dan dia harus menghadapi Super Ken, salah satu super bintang yang ada di Bigetron Alpha. Siapa yang tidak ngomongin dia dan dia tidak peduli dengan bayang-bayang itu. Dia masih berani dia dapetin Super Saiyan Momo-chan. Iya. Itu salah satu hal yang mungkin mahal. Kenapa dia ngomongin mental, ngomongin mekanik, tapi di depan sana Luka mencoba untuk bertahan dan tidak bisa didapatkan. Dan kalau kita lihat, Super Ken dipupuk lama untuk bisa masuk ke MPL. Dia benar-benar butuh waktu yang panjang. Sedangkan kita juga belum tahu nih, history dari seorang Nile itu, backgroundnya seperti apa yang bisa membuat dirinya percaya diri. Dan mungkin cap battle dia masih tinggi loh. Maksudnya, Mungkin aku bisa menjawab hal tersebut. mungkin ilmu-ilmunya masih banyak yang bisa. Sekalipun Improvisasi ya. sekalipun dari MDL Iya. sekalipun ya, itu kan balik lagi dia di bawah naungan dari Onyx. Berarti Onyx ini nih yang entah gimana caranya untuk Scouting. membuat ya building mental dari Mentalitasnya. sosok pemain yang satu ini. Dan Iya. kalau kita melihat dari itemnya nih, udah mulai rata-rata 6 item semuanya. Makin lama game berjalan tentunya kita hanya akan melihat bagaimana pertukaran Immortality dan juga Winter Truncheon. Bagaimana caranya juga Bigetron Alpha mempersiapkan ketika mereka harus mencari satu sosok bait, entah itu Super Sorizo atau bahkan nanti baitnya menuju ke arah Super Fin, agar mereka mampu lagi dan lagi untuk memasang teamfight di luar area high ground dari Geek Farm. Oke, Iya. kalau win condition yang dimiliki Geek Fam adalah sekarang menurut gua pribadi, Luka tuh nggak boleh head to head sama Super Sorizo. Dan dia kalau bisa maksa ke arah Super Saiyan, maksa Bigetron Alpha, dia kan terlalu solid. Paksa gimana caranya dia nge-cover Super Saiyan. Dan biarkan Marky dan juga Smile yang akan bermain dengan sangat bebas. Korbankan Lukanya, mainkan tempo permainannya karena Saken akan coba maksa. Zaman Fortune keluarkan Duel Dragon Bomb Marque. Ternyata nampaknya tidak terlalu impactful. Langsung ada Saber Flat ke arah belakang. Dan para pasukan dari Bigetron Alpha. Langsung ada cutting dari Super Sorizo. 1 poin kill masih bisa didapatkan. Lihat sandwich gaming kembali terjadi dan bahkan Luke akan menjadi korban selanjutnya atau tidak. Mereka memilih objektif gaming, Profesor. Dan Nile bahkan tertinggal di belakang 1v4 situation, masih survive sepertinya. Oh, Nile! Can't you do it? Nile! Nile still survive in the Badland! What a play from Nile! Membalikan keadaan, mereka berhasil menumbangkan seorang Sorizo. Tapi Sorizo masih punya immortality sampai The Boy of Dragon membuat Marky kembali menjadi korban yang ditelan bulat-bulat. Terlalu lama sepertinya bertahan di area depan, padahal posisi dari seorang Nile itu udah mundur sampai ke area base. Wah. Marky udah bisa mundur. Tapi sayangnya malah Bigetron Alpha mereka yang menjawab itu semua setelah Lord berhasil diamankan oleh Super Ken. Ya secara kalkulasi Nile sulit untuk ditangkap, apalagi puncture-nya masih ada. Purple buff muncul tiba-tiba menjadi langkah bagi Nile itu sendiri. Tapi siapa yang menduga Super Fin tiba-tiba muncul dengan Shunpo-nya The Way of Dragon lagi dan lagi ke arah Marky. Dan ini yang mungkin harus kita saksikan dari satu sosok player Luke yang dari tadi mencoba untuk melakukan clear wave dengan build-nya dia mainin Master Assassin dan juga ada satu Lethal Ignition. Iya. Tapi Luke berbahaya sepertinya barusan. Instant pick-off terjadi, 2 point kill didapatkan, setback Super Ken tersetan. Blessing Great from Maki, gak bisa membuat dirinya selamat. Dan ini bencana! Bigetron Alpha, sang super squad memaksa game pertama, dihabiskan di bawah menit yang ke-20. Bigetron Alpha, Bigetron Alpha. Mereka benar-benar memakan semua objektif yang ada. Poin kill